Selamat pagi anak-anak. Bapak ucapkan kepada kalian salam jumpa dengan Bapak As. Baik, Bapak hari ini akan kembali memberikan materi khusus materi yang pembelajaran yang sudah Bapak berikan kemarin, yaitu mengenai metode cutting. Oke, itu terdapat di kompetensi dasar kita salah satu materi, yaitu metode cutting atau teknik pemotongan khusus di dunia production. Nah, production adalah di food and beverage adalah bagian daripada dapur. Yang bertugas di dalam dapur kita selalu sebut dengan istilah chef atau cook, tukang masak. Nah, di dalam dapur banyak jenis-jenis dapur. Nah, termasuk salah satu pembelajaran kita ini, yaitu mengenai teknik pemotongan, khusus di area dapur cold kitchen atau dapur dingin. Fungsi dari dapur dingin adalah untuk menyiapkan segala jenis vegetable, salad-saladan. Nah, itu. Ada juga jenis dapur butcher, khusus untuk pemotongan jenis bahan-bahan poultry atau unggas-unggasan, kedua meat atau daging-dagingan. Nah, untuk apa fungsinya? Disiapkan di satu hotel cold kitchen, dapur dingin, yang tadi Bapak jelaskan sudah untuk mempersiapkan segala jenis vegetable, sayur-sayuran sebelum masuk ke dapur hot kitchen. Nah, salad-salad sebelum masuk ke restoran untuk kita sajikan. Nah, itu yang pertama adalah mempermudah kita sebagai tenaga hotel, salah satunya cook atau chef, untuk mengolah suatu proses bahan makanan yang mentah menjadi bahan jadi, yaitu tadi salah satu menu salad. Salad bermacam jenis. Bahan-bahannya pun nanti kita jelaskan. Kita fokus kepada metode cutting atau teknik pemotongan. Nah, ini kemarin kita sudah berikan apa sih tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama supaya kalian paham mengenai daripada cara mengolah bahan makanan. Yang kedua, agar kalian tahu berbagai jenis teknik pemotongan. Ini akan berfungsi di dalam cold kitchen, yaitu dapur dingin, maupun di dalam dunia butcher atau khusus pemotongan daging, poultry. Nah, itu dia. Fish dan sebagainya. Baik, nah itulah. Pertama, Bapak sudah siapkan sawi manis atau sweet vegetable, bahan-bahan kita untuk yang kita praktekkan sebagai metode cutting kita. Yang kedua, carrot atau wortel, karena ini yang Bapak punya ya. Yang ketiga, bawang merah atau salad. Oke, cukup tiga ini akan menyajikan atau teknik pemotongan berbagai atau 10 jenis teknik pemotongan. Oke, yang pertama kita siapkan untuk teknik pemotongan chiffonat. Nah, semua istilah-istilah ini berasal dari istilah Prancis, karena memang pada umumnya di dapur rata-rata penggunaan istilah menggunakan istilah bahasa Prancis. Makanya ini potongan chiffonat. Ada istilah potongan chiffonat yang kita gunakan dengan menggunakan sayur, salah satunya sweet vegetable. Baik, contoh ini sudah kita bersihkan dengan menggunakan air garam yang kita rendam. Fungsinya adalah untuk menghilangkan segala bakteri. Yang kedua, menghilangkan segala ulat-ulat yang menempel di dalam daun ini. Apapun yang berjenis daripada
warna hijau, kita harus rendam ke dalam air untuk menghilangkan segala bakteri dan ulat-ulat yang ada di dalam sayur-sayuran tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lakukan pemotongan. Yang kedua, untuk jenis carrot atau umbi-umbian lah kita bilang. Carrot, kentang, lobak itu termasuk jenis-jenis yang berada di dalam tanah. Ini kita cuci dengan bisa menggunakan spons atau sikat cucian untuk membersihkan segala tanah-tanah yang menempel di wortel ini. Nah, perhatikan. Kita harus cuci hingga bersih seperti ini. Begitu juga dengan wortel. Kentang atau potato. Begitu juga dengan jenis-jenis lobak, ternip, kata orang bule sana. Nah, itu dia. Baik, nah ini kita sudah cuci dengan cara yang Bapak sudah jelaskan tadi. Yang pertama, untuk jenis umbi-umbian, baik itu kentang, lobak yang berada di dalam tanah, termasuk wortel ini, kita cuci menggunakan sikat pencucian piring untuk menghilangkan segala kotoran atau tanah-tanah yang melekat di kulit luar daripada bahan makanan ini. Oke, untuk sekali lagi untuk jenis sayur-sayuran, segala jenis sayur-sayuran, selada, baik itu kol, baik itu brokoli dan yang lain sebagainya, kita rendam di dalam air. Fungsinya tadi sudah Bapak jelaskan, kembali Bapak ingatkan, adalah untuk menghilangkan segala bakteri termasuk ulat-ulat yang melekat di dalam daun-daunan ini. Oke. Yang pertama, chiffonat. Tadi sudah Bapak katakan ini istilah dari Prancis karena memang dapur menggunakan teknik banyak menggunakan istilah daripada istilah-istilah Prancis. Baik, chiffonat seperti apa? Kita siapkan cutting board atau talenan, pisau untuk memotong. Oke. Salah satunya chiffonat adalah kita bentuknya seperti ini. Oke. Hampir mirip dengan jenis potongan slice atau irisan. Oke, perhatikan tangan tidak boleh begini, tapi harus dilengkungkan untuk pembatas daripada pisau dan potongan yang akan kita potong ini. Sayur yang kita potong ini. Oke, perhatikan. Oke, ini adalah jenis potongan chiffonat. Panjang-panjang kan? Nah, ini. Oke, Bapak letakkan di sini. Yang pertama, teknik pemotongan dengan jenis potongan chiffonat. Oke. Oke, yang kedua, kita menggunakan jenis pemotongan julienne. Baik. Kita bagi dua. Karena julienne adalah bentuknya seperti korek api. Persegi panjang tapi tipis. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan julienne. Oke, kita bagi 3. Perhatikan pisaunya. Tangan harus seperti ini, pembatas. Inilah yang dimaksud dengan jenis potongan julienne. Oke, Bapak letakkan di sini. Julienne. Nah, masuk ke selot atau bawang merah. Baik, Bapak bersihkan dulu dari kulit luarnya.
Oke, perhatikan seluruh bahan makanan, sayur-sayuran maupun yang jenis umbi-umbian tidak boleh bersentuhan dengan meja karena akan bisa mengakibatkan kontaminasi bakteri. Nah, seluruh bahan makanan tidak boleh bersentuhan dengan meja karena memang dapat mempermudah namanya kontaminasi virus maupun bakteri. Nah, seperti itu. Oke, kita siapkan tempat sampah supaya kita tetap menjaga namanya hygiene dan sanitasi. Oke, tadi Bapak lupa menjelaskan kepada kalian kenapa Bapak menggunakan namanya topi, kenapa Bapak gunakan namanya celemek atau istilah ngetrennya apron. Oke, sebentar mengenai performance penampilan seorang chef atau cook. Baik, sekali lagi kita adalah petugas food handler atau penanganan makanan. Nah, ini sudah kita bersihkan dari kulit luar. Oke, baik kita slice atau istilah gampangnya kita iris. Slice. Nah, ini dia. Oke. Jenis potongan slice. Nah, ini. Oke, kita sudah lakukan tiga contoh teknik pemotongan yang standar hotel punya. Ada slice, ada siphonade, ada julienne. Oke. Nah, masuk ke carrot. Kita menggunakan pisau kecil untuk membersihkan daripada seluruh kulit luar. Oke, yang pertama kita potong ujung pangkalnya. Begitu juga yang di bawah. Oke, kita bagi beberapa bagian. Nah, ini. Ini karena kecil nggak bisa kita gunakan yang ini. Oke. Untuk jenis potongan cateau tulisannya atau catu itu istilah Prancis juga. Oke, dia berbentuk cembung oval. Kita praktekkan, kita bersihkan dulu seluruh kulit luar. Oke, kita bentuk dia seperti oval. Ini biasanya kentang ya, karena Bapak nggak punya kentang, Bapak gunakan carrot. Tapi sama jenis potongannya. Catu katanya. Istilah Prancis. Oke. Nah, ini wadah untuk tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena kita memang selalu menjaga namanya sanitasi dan hygiene. Sanitasi adalah kebersihan lingkungan area kerja kita, termasuk di dapur. Sangat penting. Kenapa? Karena kita adalah si penjamah makanan. Nah, itu dia. Oke. Nah, seperti inilah potongan siphonade. Oh, sorry, satu. Punya sisi-sisi masing-masing. Nah, ini dia. Oke. Bapak bagi menjadi dua. Karena kita akan menggunakan potongan cube. Nah, ini istilah Inggris. Cube tulisannya cube atau Macédoine. Nah, ini istilah Prancis. Macédoine. Istilah Inggris adalah si cube. Baik, kita bagi cube
berupa kubus kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan cube atau makedoniae. Oke, kita iris, kita bentuk dia seperti kotak. Oke, kita buat. Oke, ini yang disebut dengan cube. Istilah Inggris, sedangkan Prancis adalah macedoine atau macedoine. Oke, perhatikan. Nah, ini kita lakukan. Bisa kerot, bisa lobak, bisa jenis daging-dagingan, bisa juga menggunakan bahan-bahan yang lain, khusus untuk umbi-umbian atau yang keras seperti ini. Oke, inilah yang disebut dengan cube, potongan cube. Nah, ini tadi satu berbentuk oval, setiap sisi ada irisan masing-masing, seperti irisan persegi-persegi panjang. Oke, kita sisihkan. Nah, ini kita gunakan sawi lagi kembali. Jenis potongan daripada chiffonat. Tadi sudah masuk ke jenis potongan chop. Chop berfungsi, kita bisa gunakan garlic atau bawang putih, bawang merah, dan sebagainya yang bisa kita fungsikan untuk proses pengolahan makanan. Oke, chop. Oke, dipotong sangat halus karena ini sebagai persiapan untuk menu-menu di hot kitchen, baik itu yang paling gampang menu fried rice atau nasi goreng, steak, mungkin steak. Nah, itu oke. Nah, biasanya ini menggunakan garlic atau bawang putih, kita rendam dengan minyak untuk mengawetkan daripada si garlic itu, potongan atau istilah kita chop garlic, atau ini adalah chop sweet vegetable. Tapi ini enggak, sebenarnya bukan, ini tidak digunakan di vegetable, hanya digunakan untuk salad, garlic dan sebagainya, kecuali vegetable, sawi-sawian. Ini hanya contoh jenis potongan chop yang halus. Oke, seperti yang tadi kita gunakan teknik pemotongan. Kita taruh di sini untuk jenis copan, tangan di atas bahu daripada pisau ini. Nah, seperti itu. Ini chop. Oke. Ini kebanyakan di hotel, sekali lagi Bapak ingatkan, hanya digunakan untuk garlic dan salad, bawang putih dan bawang merah. Oke, udah siap. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 onom jenis potongan. Nah, ini dia akan Bapak tunjukkan. Bapak sudah siapkan di satu wadah untuk beberapa jenis potongan. Oke, Bapak ulang lagi. Yang pertama ini adalah chiffonat, jenis potongan chiffonat. Oke, ini adalah jenis potongan julienne. Oke, ini adalah jenis potongan slice. Oke, ini jenis potongan cube. Oke, cube berbentuk kubus kecil.
Seperti ini. Oke. Berarti kita sudah mempraktekkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 jenis potongan. Oke. Kalian mengerti karena memang kalian Bapak sengaja mencampur-campur bahasa supaya kalian tidak serius sekali lah. Tapi bisa masuk ke otak kalian masing-masing, itu yang penting. Nah, jenis potongan. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan sekali lagi. Ada di dapur menggunakan istilah Prancis maupun Inggris, tapi kebanyakan kita menggunakan istilah Prancis. Oke, tadi ada chiffonat, itu istilah dari luar sana. Yang kedua catu, yang ketiga chiffonat, paisang, dan sebagainya. Oke, bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Bapak bagikan kemarin. Terima kasih. Oke, salam sehat dari Bapak dan selalu. Oke, maaf, Bapak lupa menjelaskan topi performance seorang chef. Oke, kita menggunakan topi fungsinya untuk menghindari rambut-rambut kita jatuh ke makanan. Oke, berikutnya kita menggunakan namanya apron atau celemek. Bahasa Indonesia celemek, apron. Nah, ini fungsinya adalah jika kita berada di hot kitchen atau dapur panas, ini salah satu berfungsi menahan jika ada tumpahan minyak. Seharusnya Bapak menggunakan ini tangan panjang untuk menghindari segala jenis percikan-percikan minyak. Sekali lagi tadi Bapak udah ingatkan, kita terfokus daripada SOP. Sebelum bekerja kita wash hand, cuci tangan. Yang kedua, kita jaga area kerja kita, sanitasi kita, lingkungan kerja, meja kita. Sebelum dan sesudah bekerja kita selalu bersihkan, siapkan napkin atau lap. Biasanya di samping ini kita siapkan di apron kita ini atau celemek kita untuk mengelap setelah selesai kerja dan sebelum kerja. Nah, itu untuk hygiene dan sanitasi. Termasuk hygiene adalah kebersihan personal. Termasuk K3, kesehatan, keselamatan kerja. Nah, itu. Oke. Nah, itu materi pembelajaran khusus F&B produk. Terima kasih kalau sudah menonton. Dan Bapak sampaikan selalu kita always safety the first. Terima kasih.